Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-57, bab tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabiyya hatta faragha. Bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membiarkan Arab Badui buang air kecil sampai selesai. Min baulihi fil masjid. Buang air kecil sampai selesai di masjid. Saya ulangi, bab tentang Nabi SAW dan manusia itu para sahabat membiarkan orang Arab Badui ya selesai dari buang air kecil sampai selesai dari buang air kecil di masjid. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Hammam, qala akhbarana Ishaq an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyan yabulu fil masjid. Bahwasanya Nabi SAW melihat seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. Faqala da'uhu, kata Nabi SAW, biarkan dia. Hatta idza faragha da'a bima'in fasabbahu alaihi. Tatkala Arab Badui ini selesai buang air kecil, maka Nabi minta didatangkan air lalu ditumpahkan ke bekas kencing Arab Badui tadi. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, jadi kisah Arab Badui ini kencing di masjid datang dalam riwayat yang lain dari Tirmizi, yaitu qama a'rabiyun, seorang Arab Badui datang, thumma shalla, kemudian dia pun salat, thumma qala, kemudian dia berkata setelah salat dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah ya. Kata Nabi SAW, laqad tahajjarta wasi'an. Kau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Falam yalbath an bala fil masjid. Tidak lama kemudian dia pun kencing ke masjid. Ini awal dan ini sanadnya sahih. Dalam riwayat yang lain dengan sanad yang dhaif, Arab Badui inilah yang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Maka Nabi berkata, "Ya, wa madza a'data laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka dia berkata, "Ma'adatu laha bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Tetapi aku mempersiapkan diriku dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini hadis-hadis Anas bin Malik, hadisnya sahih. Tetapi riwayat yang menjelaskan bahwasanya Arab Badui inilah yang kemudian setelah itu dia salat, kemudian dia kencing, maka riwayat yang mengkaitkan antara hadis ini dengan hadis yang lainnya, ini riwayatnya dhaif. Tetapi yang sahih tadi, Arab Badui tadi datang, kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain tidak usah ya. Kenapa? Mungkin dia terlalu sayang kepada Nabi SAW ya. Yang lain enggak usah ya. Kata Nabi, ingatkan, laqad tahajjarta wasi'an, engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Yang menjadi perhatian kita di sini, Nabi SAW membiarkan dia sampai selesai. Nabi tidak menegur, ya, tidak menegur orang tersebut. Ya. Dan para ulama mengambil faedah dari hadis ini tentang kaidah fikih yang sangat agung, yaitu irtikabu akhafidh dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka untuk menolak mudarat yang lebih besar. Ya, ini syariat Islam dibangun di atas mendatangkan maslahat dan menghilangkan kemudaratan. Kalau ada maslahat dua, maka dicari maslahat yang terbesar. Dicari maslahat yang
terbesar, memilih maslahat yang terbesar di antara dua maslahat. Tetapi kalau maslahat tidak didapatkan, yang didapatkan hanya dua kemudaratan, maka ditempuh kemudaratan yang kecil dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang besar. Bagaimana sih pendalilannya? Pendalilannya Arab Badui ini kencing, dan kencing adalah kemudaratan, apalagi di masjid. Berdosa seorang kencing di masjid, karena masjid bukan tempat untuk buang air kecil. Dan ini kebiasaan Arab Badui. Arab Badui, kehidupan mereka, kalau mereka ingin buang air kecil, dimanapun mereka ingin buang air kecil, mereka merasa ingin buang air kecil, langsung tinggal minggir sebentar, tinggal buang air kecil. Dan mereka menyangka masjid luas, ya nggak ada masalahnya kencing di pojok masjid. Ya. Maka langsung dia pun begitu ingin buang air kecil, tanpa bilang-bilang, tanpa minta izin, langsung nyelonong boy, langsung apa? Kencing di masjid. Ini Rasulullah SAW tahu ini kebiasaan orang Arab Badui. Di sini kalau Nabi SAW menegur Arab Badui ini, ya, tentunya dia kencing dalam kondisi jongkok. Ya. Kalau ditegur, maka lebih parah. Ya. Dua kemungkinan, dia langsung menghentikan kencingnya, yaitu kerannya langsung ditutup, dan itu sangat berat. Kalau sudah terlanjur keluar langsung ditutup, itu sangat berat. Atau kerannya tidak ditutup, berarti ditegur, maka dia akan kaget dan akhirnya air kencing tersebut akan berceceran di masjid, tidak terfokus pada satu titik, dan juga akan mengenai bajunya. Akan mengenai apa? Bajunya. Tapi kalau dibiarkan, Arab Badui ini akan kencing, fokus ke satu titik. Nabi tidak bisa menempuh jalan ketiga. Seandainya ada jalan ketiga, ya, yang tidak mendatangkan kemudaratan, maka harus menempuh jalan ketiga. Tetapi tidak ada alternatif lain. Cuma ini atau ini. Cuma dua pilihan. Membiarkan Arab Badui tadi kencing sampai selesai, dan masjid ternajisi, tetapi najisnya terfokus pada satu titik. Pilihan kedua, ditegur Arab Badui tadi, tapi tatkala dia berbalik, bisa jadi air kencingnya berhamburan banyak titik, kemudian juga bisa mengenai tubuhnya, atau bisa mengenai tubuh orang yang menegurnya. Ya, dibalik langsung dia balik, terus kena orang yang menegurkan, lebih berbahaya. Oleh karenanya tatkala ada dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari, maka kaidah mengatakan menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Ini dengan syarat tidak ada alternatif yang lain. Kalau ada alternatif yang lain, maka harus ikut alternatif yang lain yang terhindar dua-dua kemudaratan. Tapi kalau tidak ada jalan lain, pasti kemudaratan yang menimpa, maka berusaha milih yang lebih ringan. Dan para ulama juga berdalil dengan kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam, tatkala Nabi Khadir memecahkan kapal, ya. Nabi Khadir dan Nabi Musa naik kapal gratis. Setelah mereka menumpang kapal gratisan, ternyata Nabi Khadir merusak sebagian papan di kapal tersebut. Maka ditegur oleh Nabi Musa, "Kenapa engkau merusak kapal ini?" Maka Nabi Khadir menjelaskan, "Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Kata Nabi Khadir, sungguhnya perahu tersebut adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan, ya, jadi pelayan, dan di belakang mereka ada seorang raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka kalau saya rusak kapal tersebut, kapal tadi tidak jadi dirampas oleh raja mereka. Maka di hadapan Nabi Khadir cuma ada dua pilihan. Membiarkan kapal tersebut bagus dirampas oleh raja yang zalim, atau dirusak dan itu mudarat, tetapi kemudaratan yang besar tertolak, tidak jadi dirampas oleh raja. Akhirnya Nabi Khadir menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Perhatikan di sini, kencing di masjid mudarat atau bukan? Mudarat. Waktu Nabi membiarkan Arab Badui tersebut kencing di masjid, itu bukan berarti kencing di masjid boleh. Paham? Bukan berarti kencing di masjid apa? Boleh. Demikian juga waktu Nabi Khadir merusak kapal, bukan berarti merusak kapal itu boleh, enggak boleh, cuma enggak ada pilihan lain. Maka harus ditemu mudarat lebih ringan untuk mudarat lebih besar. Banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, seorang sakit, dia harus diperiksa oleh misalnya dokter harus melihat sebagian auratnya misalnya, ini mudarat.
Tapi kalau tidak diperiksa, dia akan merasakan sakit yang lebih parah. Maka dalam rangka untuk menolak mudarat lebih besar, maka ditempuh mudarat yang lebih kecil. Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Dan sekarang banyak, ya, kita dalam kondisi terpaksa, tidak ada jalan lain. Seperti kita sekarang bersafar kemana-mana. Ya. Safar kemana-mana, naik kapal ikhtilat, naik pesawat juga bercampur laki-laki perempuan. Ya. Saya berapa kali naik pesawat, ya. Sudah, samping saya perempuan-perempuan, mau diapain? Astagfirullah. Repot. Nggak bisa kalau belum ada pesawat salafi, belum ada pesawat sunnah, belum ada. Jadi ya, di mana lagi ada kemudaratan yang saya tolak atau ada maslahat yang besar harus kita raih. Jadi intinya ada kaidah bahwasanya menempuh kemudaratan lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan lebih besar. Jika bertentangan antara maslahat dan mudarat, maka didahulukan menolak kemudaratan daripada mengambil maslahat. Ini jika berimbang. Ini jika berimbang. Ini sering orang salah paham tentang kaidah ini, mengatakan idza ta'aradat al-maslahah wal madarrah, jika bertentangan antara maslahat mudarat, maka jangan ambil maslahat, tapi kita menghindar dari kemudaratan. Ini kalau maslahat dan mudarat berimbang. Tapi kalau mudaratnya kecil, maslahatnya besar, maka ditempuh kemudaratan tersebut. Ditempuh kemudaratan tersebut dalam rangka mendapatkan maslahat yang besar. Ya, contoh tadi, saya mengisi pengajian, misalnya saya mengisi pengajian luar kota. Mudarat saya naik pesawat, mudarat saya pasti mudarat. Saya lihat cewek haram, mungkin terbayang ke pikiran saya, tapi ada maslahat besar. Saya harus isi pengajian, mungkin yang hadir banyak, yang lain macam-macam ya. Saya terpaksa menempuh kemudaratan kecil tersebut dalam rangka untuk mendapatkan maslahat yang besar. Dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah masalah disebut oleh para ulama masalah pemilu ya. Kalau ada dua calon yang maju ya, dua-dua misalnya mendatangkan kemudaratan, kalau dua-duanya maslahat maka pilih maslahat yang lebih besar. Kalau dua-duanya maslahat, pilih maslahat yang lebih besar. Tapi kalau dua-duanya mudarat, kalau bisa menimbang maka pilihlah mudarat yang lebih kecil ya. Bahkan ini misalnya dua pemimpin sama-sama kafir dan kafir ya. Ini saya sering dengar ditanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah di Masjid Nabawi, ditanya, kami di Amerika atau kami di mana, sebentar lagi akan ada pemilu. Kata Syekh, pilihlah yang lebih dekat kepada Islam. Pilihlah yang lebih dekat kepada Islam. Ya. Kenapa mudaratnya lebih apa? Lebih ringan. Bukan berarti sistem pemilihan tersebut benar, bukan berarti sama seperti Arab Badui waktu kencing di masjid. Kencing di masjid benar atau tidak? Tidak benar, tetapi ditempuh dalam rangka untuk menolak mudarat yang lebih besar. Ya, jadi kalau ada dua pemimpin yang kita bisa menimbang mana yang lebih ringan kemudaratannya, maka kita pilih kemudaratan yang lebih ringan, sehingga mudaratnya lebih ringan kepada kaum muslimin, lebih baik bagi kaum muslimin, selama kita bisa menimbang. Selama kita bisa menimbang mana mudarat yang lebih kecil. Tapi kalau kita enggak bisa bimbang, tidak ada tempat bertanya misalnya, data-data membingungkan kita, data-data kita tidak pastikan, ya sudah, kita enggak usah memilih misalnya. Kalau kita tidak bisa menimbang mana mudarat yang lebih ringan. Semua ini adalah prediksi, semuanya adalah prediksi. Tapi kalau kita memprediksikan berdasarkan data yang masuk kepada kita, bahwasanya mudarat lebih ringan, maka hendaknya kita membantu kaum muslimin dengan memilih mudarat yang lebih ringan. Karena tidak ada alternatif lain. Tetap kita akan mendapatkan dampak dari pemilihan tersebut. Tetap kita dapat. Kecuali antum pindah ke luar negeri. Ya sudah, ente enggak usah milih karena ente tidak akan mendapatkan dampak tersebut. Tapi selama Anda menjadi penduduk negeri ini, maka dampak pemilihan tersebut pasti mengenai Anda. Maka pilihlah mudarat yang lebih ringan. Ala kulli hal, ini penjelasan para ulama, para kibar ulama ya. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama sekarang seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau ada pendapat yang lain, ya biasa, ini masalah khilafiyah. Saya ingin menyampaikan tentang kaidah ini, irtikabu akhafid dararain, menempuh mudarat yang lebih ringan dalam rangka menolak mudarat yang lebih besar. Itu bukan berarti membenarkan mudarat. Perhatikan, kaidahnya memilih mudarat yang lebih ringan dalam rangka menolak lebih besar bukan berarti membenarkan kemudaratan. Nabi tatkala membiarkan Arab Badui kencing di masjid, bukan berarti kencing di masjid boleh, tapi itulah yang minimal untuk ditempuh. Tatkala seorang menyoblos dalam misalnya demokrasi, bukan berarti demokrasi itu sesuai dengan Islam, tetapi kita ikut serta dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih ringan. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi kita lanjut. Bab berikutnya bab sabbil ma'i 'alal baul fil masjid. Bab tentang menuangkan air di atas air kencing di masjid. Hadisnya masih sama, ya, tetapi kali ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dari hadis Abu Hurairah. Ya. Kalau sebelumnya dari Anas bin Malik, sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib, ani Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abu Hurairah qala, bosnya Abu Hurairah berkata, qama a'rabiyun, datanglah seorang Arab Badui. Jadi A'rabi itu jamak dari apa? Mufrad dari al-A'rab. Al-A'rab artinya apa? Arab Badui, ya. Beda dengan Arabi. Kalau Arabi itu Arab kota. Kalau A'rabi itu Arab apa? Badui. Jadi kalau ente bilang ente kayak orang A'rabi, jangan ketawa ente. Berarti ente Arab apa? Badui. Tapi kalau ente kayak orang Arab, itu baru. Tapi kalau ente kayak orang A'rab, nah tambah alif jadi A'rab, jadinya apa? Badui. Ya. Ini Arab Badui tinggal di pedalaman, ya. Mereka punya tradisi tersendiri, mereka orangnya agak kasar, ya. Mereka di antaranya tradisi mereka kalau mereka mau kencing, kapan mereka rasa kencing tinggal cari tempat langsung kencing. Ya kebetulan orang ini tatkala masuk masjid rasa pengin buang air kecil di masjid, ya sudah. Dia lihat masjid luas masih ada tanah yang lapang, maka dia pun kencing di masjid terus. Apalagi masjid Nabi SAW dahulu bukan dari tegel, ya. Dia lihat masjid Nabi terbuat dari pasir, sama seperti pasir di luar, apa bedanya? Ya sudah, dia tinggal apa? Tinggal lepaskan di situ, ya. Namanya juga Arab Badui. Qama Arabiyun fabala fil masjid. Berdirilah seorang Arab Badui lantas dia kencing di masjid. Fatanawalahun nas. Orang-orang ingin mencegahnya. Ya, dalam riwayat mereka berteriak, tapi Nabi faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegur mereka, kata Nabi, da'uhu, kata Nabi kepada para sahabat, biarkan dia kencing. Wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'. Kemudian setelah itu tumpahkanlah air di atas air kencing Arab Badui tadi, sajlan atau dhanuban itu air yang embernya besar berisi air penuh untuk ditumpahkan di tempat air kencing Arab Badui tadi. Kemudian kata Nabi, fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Sungguhnya kalian diutus dengan memudahkan, bukan diutus untuk menyusahkan. Bukan diutus untuk menyusahkan, tapi diutus kalian ini untuk memudahkan. Perhatikan di sini, jadi waktu Arab Badui ini kencing, dalam riwayat faqamu ilaihi, para sahabat berdiri menuju dia. Dalam riwayat fa arada ashabu an yamna'uhu, maka para sahabat ingin mencegah Arab Badui ini. Terlanjur kencing, mau diapain? Dalam riwayat yang lain fazajarahun nas, orang-orang menegurnya. Mungkin begitulah kira-kira. Mungkin Nabi lagi pengajian sama sahabat-sahabat, tahu-tahu maju depan apa? Kencing. Bukan di masjid Astra, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Yang sholat situ 1000 kali lipat. Namanya Arab Badui, mau diapain? Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk menumpahkan air. Yang ini dalil bahwasanya air menghilangkan najis. Air menghilangkan najis, ya. Kemudian ini juga dalil, setelah itu Nabi SAW mengatakan bahwasanya innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus, wahai para sahabatku, diutus, yaitu diutus oleh Allah untuk memudahkan. Kalian tidak diutus untuk merepotkan. Yang diutus Nabi atau para sahabat? Saya tanya sama antum. Yang diutus oleh Allah Nabi atau para sahabat? Nabi lah yang diutus. Kepada manusia yang diutus Nabi atau para sahabat? Nabi SAW. Tetapi Nabi mengatakan kepada para sahabat, innama bu'ithtum, sungguhnya kalian diutus oleh Allah dalam rangka memudahkan, bukan untuk merepotkan. Kata para ulama, karena Nabi menganggap para sahabat akan memikul dakwah dari Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya hukum asal para sahabat, mereka adalah semuanya para da'i. Saya ulangi, hukum asal para sahabat, mereka semuanya adalah apa? Da'i. Oleh karenanya Nabi berkata, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Ini menunjukkan Nabi menyuruh mereka untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Sampaikan dari Nabi yang sesungguhnya, meskipun hanya satu ayat. Kemudian juga Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah,
Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Di atas ilmu, aku dan orang-orang mengikutiku. Kata para ulama, dalil bahwasanya yang berdakwah Nabi dan para pengikutnya. Sungguhnya pengikut Nabi yang sejati adalah orang-orang yang mendakwahkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asal orang-orang berusaha untuk berdakwah semaksimal mungkin. Tidak semua dai kemudian menjadi ustadz, ya. Tetapi kalau dakwah semua bisa melakukannya. Kalau ustadz, tidak semua orang boleh jadi ustadz. Karena untuk berdakwah tidak harus mesti jadi ustadz. Ada hal yang bisa kita dakwakan. Kita dakwah anak kita, dakwah istri kita untuk sholat. Hal yang ringan-ringan. Kita dakwah orang untuk pengajian. Kita dakwah orang untuk tidak bermaksiat misalnya. Ya, kita ikut menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Antum men-share ilmu Allah Subhanahu, men-share hadis-hadis Nabi. Itu dakwah atau bukan? Itu dakwah. Itu ustadz atau bukan? Tidak mesti ustadz. Tapi kalau ceramah di masjid, menjelaskan permasalahan itu harus ustadz. Tidak semua orang boleh ceramah. Karena kalau orang jahil berceramah, kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Tapi kalau berdakwah, maka semua orang berusaha untuk berdakwah yang dia mampu, yang dia pahami, ya, sebatas yang dia mampu. Ya. Meskipun satu ayat. Ya. Tapi kalau kemudian dia tidak punya kemampuan, kemudian dia ceramah, kemudian dia YouTube-kan dirinya, ya itu kadang-kadang musibah. Kadang-kadang musibah. Orang tahu masing-masing kemampuannya. Hadirin dan hadirat yang hadirat Subhanahu Wa Taala, ini juga dalil bahwasanya hukum asal dalam dakwah adalah lemah lembut. Karena para sahabat ingin mencegah Arab Badui tadi, tapi Nabi ingatkan, innama bu'istum muyassirin, sungguhnya kalian diutus dengan memudahkan. Maka hukum asal dalam dakwah adalah dengan lemah lembut. Hukum asal dalam bernahi mungkar juga adalah lemah lembut. Para sahabat ingin bernahi mungkar atau tidak? Mereka ingin bernahi mungkar karena mereka melihat kemungkaran dilakukan di masjid. Jadi mereka bangun untuk bernahi mungkar. Maka Nabi ingatkan, hukum asal bernahi mungkar, hukum asal berdakwah. Jangankan hukum asal berdakwah, hukum asal bernahi mungkar adalah dengan lemah lembut. Innama bu'aitstum muyassirin. Sungguhnya kalian diutus dengan memberi kemudahan. Waktu Nabi mengutus sebagian sahabat berdakwah, kata Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari dan kepada Mu'adz bin Jabal, yassira wa la tu'assira. Hendaknya kalian memudahkan dan jangan kalian menyusahkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa man nuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ditempelkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Jadi hukum asal kita lemah lembut dalam segala hal, apalagi dalam dakwah. Sama anak-anak hukum asal lemah lembut, sama istri hukum asalnya lemah lembut, sama kawan lemah lembut. Ya. Sama anak hati-hati. Betapa sering syaitan datang kepada kita, mengajarkan kepada kita, mendikte kita, bahwasanya kalau kita kerasi anak-anak mereka akan lebih baik. Padahal setelah dikerasi anak-anak semakin keras, semakin bandel, semakin kepala batu, semakin bangkang, sering dipukul jadi kebal, repot. Tidak usah belajar tenaga dalam, dia sudah kebal, dipukul sama ayah dan ibunya tiap hari. Tadinya dia enggak sabar, diomelin sekali nangis, lama-lama sering diomelin tiap hari enggak nangis lagi. Hatinya sudah mati, sudah keras. Yang ngajarin siapa? Kedua orang tuanya. Maka hukum asal dalam bersikap terhadap anak, terhadap istri, terhadap audiens adalah dengan lemah lembut. Bukan berarti kita lemah lembut terus. Terkadang kita boleh bersikap tegas, bersikap keras, tapi itu hukum keluar dari hukum asal. Maka kita lihat kalau seorang dai hukum asalnya lemah lembut itu sudah benar. Sesekali dia tegas, sekali dia kasar itu biasa. Nabi pun demikian sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau hukum asal seorang dai sangar, selalu sangar, bicaranya selalu sangar, ini enggak beres ini dai. Mungkin otaknya lagi konslet ya. Sehingga marah-marah terus. Atau mungkin di rumah diomelin terus sama istrinya, akhirnya dia ngomel murid-muridnya. Ya. Jadi hukum asal adalah lemah lembut, terkadang tegas, terkadang kasar, itu boleh sesuai dengan situasi dan kondisi dan melihat kebutuhan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, wa qala haddatsana Khalid qala wa haddatsana Sulaiman wa an Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik qala jaa'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui kemudian dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang-orang pun mencegahnya.
Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun melarang sahabatnya. Nabi bela Arab Badui ini, Nabi larang para sahabatnya. Kata Nabi, "Da'u, biarin dia." Nabi ngomong, "Da'u, biarin dia." Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam binadubin min ma'in fahuriqa alaihi. Tatkala dia sudah selesai dari air kencingnya, maka Nabi memerintahkan didatangkan satu ember air kemudian ditumpahkan di tempat air tersebut, tempat najis tersebut. Sebagian ulama berdalil bahwasanya kalau najis harus dibersihkan dengan air. Kalau hanya kering sendiri terkena air, terkena matahari kemudian hilang, maka tidak sah. Harus terkena air. Dalilnya hadis Arab Badui ini. Tapi dibantah oleh para ulama, dan itu juga disampaikan oleh Ibnu Hajar bahwasanya ini dalil bahwasanya najis harus dihilangkan dengan air, tidak cukup dengan angin. Kenapa? Karena Nabi minta air untuk membersihkan kencing Arab Badui tadi. Tapi dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi meminta air untuk disiramkan ke Arab Badui kencing Arab Badui tadi karena memang agar segera masjid cepat bersih. Karena masjid tempat sholat, masa bau pesing dibiarkan tunggu angin menerpa sampai ini bisa jadi sebulan lagi baru apa? Hilang. Apalagi kencingnya pekat. Bisa jadi minggu depan baru hilang. Jadi maka Nabi minta air bukan berarti sarana yang lain tidak boleh. Bisa jadi air kencing bisa najisnya hilang dengan terkena angin, kering, terkena matahari sehingga tatkala asarnya sudah hilang, najis sudah hilang najisnya. Taib. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini dalil juga, perhatikan, bahwasanya ketika bekas kencing, kan Arab Badui kencing di tanah, di pasir, atau di tanah, bukan di pasir, Masjid Nabi tanah. Kemudian tanah tersebut dituangkan apa air? Satu ember. Tanah tersebut basah atau tidak? Masih basah, tunggu waktu untuk dia jadi kering. Tapi sudah langsung boleh di masjid dipakai sholat, nggak ada masalah. Sehingga kata para ulama bahwasanya kalau najis sudah dihilangkan meskipun masih basah tidak mengapa. Contoh seorang dia bajunya terkena najis, maka dia cuci, dia kocok-kocok meskipun masih basah dia sudah boleh pakai untuk sholat. Meskipun belum kering. Meskipun belum apa? Kering ya. Sehingga seorang misalnya dia lagi nginap di rumah temannya, kemudian dia mungkin mengingat istrinya, akhirnya keluar madhi di celananya, maka dia enggak bawa baju ganti, maka dia boleh sudah dia bersihkan celana dalamnya misalnya atau celananya dia bersihkan dengan air, dia pakai lagi enggak ada masalah. Ya, yang penting sudah dicuci meskipun belum kering tidak jadi masalah. Demikian juga Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat untuk mencongkel tanah bekas air kencing Arab Badui tadi. Maka ini bukan syarat bahwasanya tanah tadi harus dicongkel. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengibaratkan antara dosa dengan amal soleh seperti najis dan air. Kata mereka, lihatlah ya, najis kalau dibersihkan air yang banyak. Saya sama antum, Arab Badui tadi kencingnya berapa banyak? Paling segini ya. Ya mungkin 2 lah. Mereka tidak kencingnya banyak. Kenapa? Karena mereka banyak gerak ya. Mungkin panas ya, mungkin air sisa-sisa mungkin pekat cuma segini lah, taruhlah kencing mereka berapa ini? 0,5 liter taruhlah. Nabi suruh bawa air apa? 1 ember. 1 ember banyak, entah berapa puluh liter atau mungkin 10 liter ditumpahin ke air kencing yang segini. Kata para ulama, kalau dosa itu sedikit sementara amal soleh sangat banyak, maka bisa menggugurkan dosa-dosa. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath." Ya, seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau air sudah mencapai 2 kullah itu sekitar 200 liter, maka tidak akan terpengaruh dengan najis. Karena najis dikit-dikit tidak akan mempengaruhi, air tetap suci. Kenapa? Airnya terlalu banyak, najis cuma sedikit. Maka ikhwan dan akhwat, dalam kehidupan kita ini perbanyaklah amal soleh. Terutama amal soleh yang besar. Berbakti kepada kedua orang tua, salat malam, bersedekah, berbuat baik kepada keluarga, anak dan istri, ya, baca Quran. Kalau kita amal soleh kita banyak, kapan kita melakukan dosa-dosa yang kecil, maka langsung lebur, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal solehnya banyak. Amal solehnya apa? Banyak. Kalau air sudah mencapai 2 kullah, dosa sedikit, najis sedikit tidak terpengaruh. Dan kalau seorang sudah melakukan dosa, perbanyak amal soleh agar dosa-dosanya tersebut lebur dalam
lautan amal solehnya. Sebagaimana najisnya Arab Badui tadi hilang dengan air satu ember. Kalau antum pelit sekali, antum sedekah 10 kali. Gampangannya demikian. Ya. Kalau antum maksiat sekali, perbanyak amal soleh. Makanya Nabi mengatakan, ya, wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Bahwasanya kalau kalian melakukan keburukan, lakukanlah kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tadi. Nah, keburukan itu bisa hilang dengan 10 cara, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antaranya bertobat. Tapi bukan cuma tobat saja yang bisa menghilangkan keburukan. Di antara cara menghilangkan dosa selain tobat adalah perbanyak amal soleh, sehingga bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa jadi kita terjerumus dalam dosa-dosa, kita mungkin lupa bertobat. Mungkin karena saking banyak dosa kita lakukan. Atau tatkala kita bertobat, rasa penyesalannya kurang. Sudah niat untuk melakukan kembali. Kita tidak menangis tatkala bertobat. Ya. Sehingga tatkala kita melakukan dosa-dosa ini, bisa jadi tobat kita belum sesuai dengan persyaratan. Maka di antara cara agar dosa-dosa tersebut terhapuskan, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau amal soleh antum sudah berliter-liter, seperti apalagi sungai, seperti danau, seperti lautan, maka dosa-dosa tidak begitu bernilai, langsung lebur bersama kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahu alam bishawab. Jadi tadi kita ambil faedah bahwasanya kalau baju sudah dibersihkan dari najis, maka yang penting sudah hilang najisnya, tidak harus kering dulu baru boleh dipakai. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab ini juga dalil ya, bahwasanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi Arab Badui tadi ya. Nabi hanya mengatakan, inna hadzal masjid, sungguhnya masjid ini ya bukanlah untuk kotoran, tetapi untuk zikir kepada Allah ya, dan untuk membaca Al-Qur'an dan untuk salat ya. Dan dia tidak marah kepada Arab Badui tadi. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhadapan dengan orang, kita lihat kondisinya, ini orang jahil, mungkin enggak ngerti, maka tidak perlu kita teriak-teriak, tidak perlu kita maki-maki. Dia enggak ngerti mau diapain. Dia enggak ngerti ya. Tidak usah kita ngomel-ngomel, tidak usah kita bentak-bentak. Dia tidak ngerti. Orang tidak ngerti kita ajarin. Nabi mengajari Arab Badui dengan penuh kelembutan. Taib. Bab berikutnya babun baulus sibyan atau babu baulis sibyan. Bab tentang kencingnya anak-anak. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah ummul mukminin. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin fabala fi thawbihi. Didatangkan seorang anak kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas anak kecil ini kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil laki-laki. Fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyah. Maka Nabi minta didatangkan air, maka Nabi cuma kiram air untuk dialirkan ke bekas kencing yang terkena baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah seorang yang sangat sayang kepada anak-anak, dan para sahabat dahulu mereka ingin anak-anak mereka didatangkan kepada Nabi. Di antara faedahnya agar didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datangkan kepada Nabi agar Nabi doain. Di antaranya agar Nabi yang mentahnik. Sebelum makan yang lain Nabi yang mentahnik pakai korma ajwa, kemudian Nabi masukkan ke dalam mulut bayi tersebut ya. Maka bisa jadi tatkala dibawa kepada Nabi, akhirnya anak tersebut apa? Kencing. Dan Nabi tidak marah-marah ya. Nabi dulu belum ada popok ya. Jadi kencing, tidak ada pampers ya. Sudah kena Nabi tinggal ambil air, Nabi bersihkan. Dalam riwayat yang lain ya. Dan ini pernah terjadi beberapa kali kepada Nabi SAW. Dalam hadis Ummu Salamah dengan sanad yang hasan, kata Ummu Salamah, balal Hasan awil Husain ala batni Rasulullah SAW. Hasan dan Husain mungkin main sama Nabi, Hasan atau Husain, kemudian kencing di perutnya Nabi SAW. Dia kencing, fatarakau hatta qada baulahu. Dia kencing, Nabi biarin aja. Tidak langsung pindahin, enggak. Dalam riwayat disebutkan, dia pun kencing di perut Nabi dan Nabi biarkan sampai dia selesai.
Mau diapain ya? Udah biarin. Kan kencing ada waktunya kan? Kelihatan. Tapi Nabi biarin aja. Summa da'a bima'in fasabbahu alaihi. Kemudian Nabi minta didatangkan air, kemudian Nabi tuangkan air kepada bekas kencing tadi. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak melarang Hasan, Nabi tidak marah-marah, apalagi zaman dahulu baju tidak banyak. Ya, apalagi air untuk mencuci juga tidak banyak, tetapi Nabi tidak marah-marah. Terkena air kencing ya sudah dibiarin, bahkan Nabi membiarkan dia sampai selesai kencingnya karena begitu lembutnya Nabi kepada anak-anak. Baik, hadis berikutnya haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah an Ummi Qais binti Mihsan annaha atat bi ibnin laha saghirin. Dari Ummu Qais binti Mihsan, dia mendatangkan bawa kepada Nabi anaknya yang masih kecil, lam yakulit ta'am, dan anak itu belum makan sama sekali. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia bawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi, maka Nabi pun menundukkan anak tersebut di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bala ala thawbihi, kemudian anak ini ternyata kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, Nabi pun minta datangan air, fanadhahu, dan Nabi memercikannya, walam yaksilhu, dan Nabi tidak mencucinya. Ini perhatikan di sini. Nabi hanya apa? Memercikan. Memercikan, tidak dicuci. Tidak dicuci itu airnya banyak, apalagi dikucek-kucek, tidak. Nabi ini kencing ini, Nabi cuma melihat, cuma dipercikan gitu. Paham? Cuma dipercikan. Tapi syaratnya anak ini lam yakulit ta'am, dia tidak makan. Dia tidak makan sama sekali kecuali air susu. Nah, dari sini kata para ulama bahwasanya pendapat yang benar, najis terbagi menjadi 3. Pertama najis, najasah mughalladhah, najis yang berat, kata para ulama, yaitu seperti air liur anjing ya. Kalau idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau dia menjilat di tempat tempayan ya, maka dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan apa? Tanah. Salah satunya dengan apa? Tanah. Ya. Dengan pasir. Ini menunjukkan najisnya berat. Ya. Dan ini cuma berlaku pada air kencing anjing. Sebagian ulama mengkiaskan dengan babi, ya, tapi kias tidak tepat. Tidak bisa dikiaskan dengan anjing. Anjing memiliki aturan khusus, disebut dengan najis yang berat. Kemudian najis yang biasa cukup dengan air, ya, tidak perlu 3 kali. Sekali kalau disiram najisnya hilang sudah cukup sekali. Kalau belum ya diulang-ulang sampai najisnya hilang. Kemudian disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan diantaranya adalah air kencing laki-laki, anak laki-laki yang belum makan makanan, baru menyusui saja. Maka kalau dia kencing, tidak perlu antum cuci baju. Saya kencing di sini, udah tinggal ambil air, dipercikan. Kalau anak perempuan harus dicuci. Tapi kalau anak laki-laki dan dia masih makannya dari menyusui saja, maka cuma perlu dipercikan saja, tidak perlu dicuci. Sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di memasukkan juga di antara najis mukhaffafah adalah mazi, adalah madhi. Sehingga kalau madhi tidak perlu dicuci, cuma dipercikan. Ini pendapat Syekh gurunya Syekh Utsaimin, Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Karena dalam riwayat wandah farjak, disuruh wandah, cuma dipercikan dalam sebagian riwayat. Ya. Tapi intinya bahwasanya air kencing anak laki-laki cukup dipercikan, tidak usah dicuci. Nah, apa ini maksud dengan lam yakulit ta'am? Dia belum makan sama sekali. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Atau beberapa pendapat. Pendapat pertama yang dimaksud dengan lam yakulit ta'am, yaitu dia tidak makan makanan lain kecuali air susu ibunya saja. Ini yang berlaku, boleh dipercikan. Kapan dia makan selain daripada air susu ibunya? Ya. Dia makan permen misalnya, atau dia makan yang lain, bubur misalnya, maka tidak boleh, harus tetap dicuci. Karena syaratnya boleh dipercikan hanyalah kalau dia tidak makan kecuali hanya dari air susu ibunya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya dia boleh makan selain daripada air susu ibunya, tetapi makanan yang ringan. Contohnya susu sapi misalnya, tidak mesti susu ibunya. Ya. Ibunya mungkin bermasalah, tidak bisa sakit-sakitan, akhirnya diganti dengan susu botol. Sama, nggak ada masalah. Atau kemudian dia cuma minum madu. Nabi mentah di korma yang lembut, nggak ada masalah. Maka selama dia belum makan makanan yang banyak, nasi misalnya,
makan korma yang banyak hanya sekedar sedikit-sedikit, maka ini tidak apa-apa, masih boleh dipercikan. Pendapat yang ketiga, yang saya lebih condong pada pendapat ini, maksudnya bayi ini dia boleh makan yang lain. Tetapi dia hanya kenyang dengan apa? Air susu. Mungkin sekali dikasih pisang, tapi dia tidak kenyang dengan pisang tersebut. Dia kenyangnya dengan apa? Susu. Selama dia makanan utamanya adalah air susu ibunya atau susu botol, maka kalau dia kencing, cukup dia apa? Dipercikan. Apakah air kencing najis? Ini najis, tapi ini rukhsah dari syariat. Maka tidak perlu dicuci, cuma cukup dipercikan. Kenapa kata para ulama? Karena anak bayi laki-laki lebih senang digendong daripada anak bayi perempuan. Orang lebih senang dengan anak bayi laki-laki. Karena bayi laki-laki kalau kencing, ya apalagi kalau tidak pakai popok maka beramburan. Beda dengan anak perempuan kalau kencing fokus pada satu tempat. Sehingga tatkala beramburan maka lebih mudah untuk diberi keringanan oleh syariat agar untuk boleh dipercikan saja. Tapi Allah alam bisawab, ini semua pendapat yang benar. Pokoknya kalau anak laki-laki selama makanannya paling utama adalah air susu, maka cukup dipercikan. Adapun anak perempuan, kencingnya harus dicuci. Dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Allah taala alam bisawab. Azan kah? Taib azan dulu. Azan. Mau lanjut apa tanya jawab? Hah? Lanjut sedikit. Satu bab nih nggak bisa habis nih Sahih Bukhari. Itu udah berapa tahun kita? Hah? 2 tahun. Jilid persatu belum selesai. Tapi sudah di penghujung ya. Fathul Bari yang saya miliki 20 jilid lebih. Sekarang hampir 2 tahun, 1 jilid pun belum apa? Selesai. Kalau kita rutin-rutin nggak sakit-sakit, kalau umur panjang berarti 20 jilid 40 tahun. Tidak tahu kedekai masih hidup atau tidak. Kita lanjut sebentar ya. Boleh ya? Sabar ya. Bab al-baul qa'iman wa qa'idan. Bab tentang buang air kecil berdiri atau duduk. Ikhwan, hukum asalnya buang air kecil adalah dengan duduk, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam hadis ada sebagian orang berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, qa'ada yabulu kama tabulul mar'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan dia kencing sebagaimana kencingnya wanita. Orang Arab dahulu memandang laki-laki kencingnya berdiri. Yang kencing duduk itu cuma apa? Perempuan. Maka datang syariat Islam mengajarkan sebaliknya, bahwasanya kencing laki-laki maupun perempuan dengan apa? Dengan duduk. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kencing dengan duduk. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu." Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwasanya Nabi kencing berdiri, maka jangan benarkan. Kenapa Aisyah menjelaskan tentang apa yang dia lihat? Dia tidak pernah lihat Nabi kencing berdiri sekalipun. Tidak pernah. Yang dia lihat selalu Nabi kencing dalam kondisi apa? Duduk. Maka dia berkata, barang siapa yang menyampaikan Nabi kencing berdiri, maka jangan benarkan. Tetapi ternyata sebagian sahabat yang lain melihat Nabi kencing berdiri tatkala Nabi di luar rumah. Tatkala Nabi di luar rumah. Di antaranya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu melihat Nabi pernah kencing berdiri. Kita bacakan, tapi hukum asalnya sunnahnya kencing berdiri apa duduk? Duduk. Kencing berdiri boleh sesekali, terlebih kalau ada kebutuhan dan yang lainnya ya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah 'anil A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subabata qaumin fabala qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Subabah itu masbala, yaitu semacam tempat sampah, kotoran-kotoran dikumpulkan di situ. Nabi kencing, tempat sampah milik seseorang, Nabi kencing di situ. Tsumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda'a. Lalu dia minta didatangkan air, aku pun datangkan air, maka Nabi pun berwudu dari air tersebut. Ini dalil bahwasanya Nabi kencing berdiri. Bahkan dalam sebagian riwayat fatawadda'a wa masa ala khufaihi. Setelah Nabi kencing, kemudian Nabi berwudu dan Nabi mengusap di atas 2 khufnya. Ini menguatkan bahwasanya orang mengusap khuf bukan cuma tatkala safar, tatkala tidak safar juga boleh mengusap apa? Khuf. Ini Nabi tidak sedang safar. Ini Nabi tidak sedang safar. Kemudian bab berikutnya, babul baul inda sahibihi wa tasattur bil haid. Bab tentang kencing di dekat temannya dan berlindung di balik tembok. Ini maksudnya Nabi SAW waktu itu kencing
Di depan Nabi ada tembok, ada sampah, Nabi kencing di di sampah tersebut, kumpulan sampah tersebut. Kenapa? Kata para ulama karena sampah tersebut gembur, ya, lembut sehingga tidak dikhawatirkan airnya menetes kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan tidak sunnah kencing berdiri? Karena dikhawatirkan tadi mudah untuk kembali, ya. Mudah untuk kembali. Jadi sunnahnya adalah duduk. Tetapi kalau kita lihat posisi aman kencing berdiri tidak mengembalikan air kencing mengenai pakaian atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Seperti sekarang ada tempat-tempat kencing yang aman dari kembalinya cipratan air kencing. Jadi Nabi kencing di sampah, di depannya ada tembok. Nah, di belakang yang tidak ada yang menghalangi Nabi, maka Nabi panggil sahabat untuk menutupi Nabi. Itu maksudnya bab ini. Di depannya tembok ada sampah, Nabi kencing, di belakangnya ada sahabat, Nabi panggil untuk melindungi Nabi atau menutupi Nabi. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah, dari Hudzaifah qala ra'aituni ana wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam natamasha, aku dan Nabi pernah berjalan bareng, fa ata subabata qaumin, tiba-tiba Nabi ingin buang air kecil, khalfa ha'id, yang sampah tersebut, Nabi pergi ke tempat sampah, tempat tersebut letaknya di belakang tembok. Faqama kama yaqumu ahadukum, maka Nabi pun berdiri sebagaimana salah seorang dari kalian berdiri. Fabala, kemudian dia pun kencing. Fantabaztu minhu, aku pun menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilayya, Nabi panggil. Faji'tuhu, aku pun datang, faqumtu inda aqibihi hatta faragha, maka aku pun berdiri di belakang Nabi sampai Nabi selesai. Artinya Nabi panggil dia agar menutupi Nabi, ya. Karena bisa jadi kelihatan, jadi kalau ada yang ini mungkin dia ada orang lewat, dia tutup sebelah sini, ada tutup sebelah sini, akhirnya maksudnya agar Nabi tidak kelihatan auratnya, ya. Jadi itu maksudnya dalam hadis ini. Kemudian hadis berikutnya bab al-baul inda subabati qaum, sama. Bab tentang kencing di tempat sampah orang, ya. Tentu dengan izinnya, ya. Jangan asal tempat sampah orang kencing di situ, ya. Qala haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa al-Asy'ari yushaddidu fil baul. Ada sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari, dia kencing dalam masalah kencing. Wa yaqulu inna bani Israil, artinya hati-hati kamu kencing, hati-hati kamu kencing. Jangan sampai terpicit sedikit pun, jangan sampai kecipratan sedikit pun. Suruh hati-hati benar dalam masalah kencing. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, inna bani Israil kana idza asaba sauba ahadim qaradahu. Bani Israil dulu syariatnya berat. Kalau mereka kencing, ternyata ada kencing kena bajunya, harus digunting, tidak dicuci. Dia digunting. Zaman dulu setengah mati. Zaman Bani Israil. Kalau ada air kencing terkena celananya gunting. Terkena sarungnya digunting. Bukan cuma dicuci. Maka dia ingatkan dulu, coba. Makanya hati-hati sama kencing, jangan sampai kencing kecipratan. Dia ingatkan untuk berhati-hati. Ya, maka Hudzaifah mengomentari. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat juga, laitahu amsak. Coba dia enggak usah bilang-bilang seperti itu. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebata qaumin fabala qa'iman. Aku pernah lihat Nabi kencing berdiri. Artinya Nabi kencing berdiri santai aja. Tidak terlalu was-was. Jangan sampai ada yang kembali. Ya, enggak, Nabi kencing berdiri. Berarti kan tidak terlalu was-was. Ya, kecuali kalau kita lihat kembali, kita rasa kembali, kita harus bersihkan. Tapi kalau hanya was-was kembali atau tidak kembali, anggap saja tidak kembali cipratannya. Paham? Jadi maksud saya Hudzaifah mengomentari siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari yang terlalu berhati-hati kencing dalam masalah kencing. Hati-hati jangan sampai kecipratan balik, hati-hati Bani Israil dulu kalau kena bajunya digunting. Maka Hudzaifah mengatakan laitahu amsak, coba dia diam, tidak usah bicara masalah itu. Saya pernah lihat Nabi kencing berdiri dan tidak ada masalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di sini saja, kita masuk pada tanya jawab. Ya. Ustaz, mohon nasihatnya. Apakah berhutang untuk menikah termasuk ke dalam kaidah menempuh kemudaratan yang lebih ringan demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu mencegah fitnah syahwat, karena saya sedang mengkhitbah namun belum punya modal yang cukup untuk materi. Ya, boleh berhutang, dan ini difatwakan oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal, boleh berhutang dalam rangka untuk menikah. Karena menikah itu penting. Enggak ada masalah, ya. Utang asalnya tidak baik, ya. Seorang kalau sudah berhutang fahaddatsa wa kadzaba wa wa'ada wa akhlafa. Kalau sudah berhutang dia ngomong dia bohong, janji dia mengingkari. Itu biasa kalau orang sudah punya hutang. Oh, insyaallah saya bayar, tahu-tahu enggak dibayar. Maka seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian masukkan diri kalian, menjebak diri kalian dalam kekhawatiran setelah kalian merasa tentram, yaitu apa? Hutang.
Orang kalau berhutang gelisah dia. Apalagi di telepon-telepon, ditagih-tagih. Ya. Akhirnya ganti nomor teleponnya. Maka kalau kita bisa tidak berhutang, maka itu yang terbaik. Seorang jangan memaksakan diri. Tapi kalau dalam kondisi terdesak, ada perkara yang sangat penting, kita boleh berhutang. Nabi SAW juga pernah berhutang. Di antara yang boleh berhutang adalah berhutang untuk apa? Nikah. Nggak apa-apa ya. Dia menerapkan kaidah irtikabu akhafidh dhararain. Mendemu kemudarat lebih ringan. Utang mudarat, tapi terjebak syahwat, mudaratnya lebih apa? Besar. Masya Allah ini pintar sudah ya. Ada faedahnya juga. Ustaz, bagaimana dengan pakaian yang terkena madhi yang hanya diperciki air? Apakah dapat menghilangkan najisnya? Jadi, ini namanya najis mukhaffafah. Kalau air kencing anak kecil tadi, dipercikan tentak saja airnya masih ada. Tapi begitu caranya, paham? Bukan dicuci. Kalau dicuci memang dibersihkan, digosok, dialirkan air. Tetapi ini najis yang dimaafkan, tapi harus ada air yang dipercikan. Misalnya kalau di sini beredar banyak, ya sudah, kita percikan sini. Jangan ambil air. Enggak, itu namanya cuci. Cuma ambil air dipercikan. Apakah sah? Sah, dimaaf. Saat masih ada najisnya, itu dimaafkan namanya. Karena cukup dipercikan. Nah, apakah madhi juga berlaku demikian? Ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak harus dicuci, ada yang mengatakan cukup dipercikan. Ya. Tapi saya bilang hati-hati, mending apa dicuci. Tapi tadi pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini termasuk najis mukhaffafah, najis yang ringan. Maka cukup dipercikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah air liur najis? Wah, bahaya kalau air liur najis ya. Air liur tidak najis ya. Tidak najis ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Jabir bin Abdullah menikah dengan janda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halla tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka?" Kenapa engkau tidak menikah dengan gadis wahai Jabir? Kenapa kau nikah dengan janda? Kalau kau nikah dengan gadis tula'ibuha wa tula'ibuka, maka dia akan tula'ibuka itu bisa dua artinya. Dua artian, ada yang mengatakan tula'ibuka artinya dia bermain-main dengan engkau, ya. Gadis suka main-main dengan engkau, janda mungkin seriusan. Enggak, janda juga pintar main sama. Dia bisa main dengan engkau dan sebagian tafsiran tula'ibuka dia meletakkan air liurnya di mulutmu dan kau meletakkan air liurmu di mulutnya. Maka air liur itu tidak apa? Tidak najis, ya. Saya bilang tadi kalau najis apa? Bahaya. Jomblo belum mengerti masalahnya. Ustaz, jika pada proses ta'aruf akhwatnya menanyakan tentang ibadah kepada ikhwannya, contoh, sering salat qobliyah, subuh dan berjamaah. Jika dijawab sama ikhwannya apakah termasuk riya atau tidak? Ini menikah sama polisi apa gimana? Seharusnya tidak begitu. Seharusnya dia tanyakan kepada orang, ya. Tapi kalau jawab boleh-boleh saja, ya. Tapi emang anti juga salat. Hanya tanya-tanyaan gitu, bongkar-bongkar apa namanya ibadah ya. Maka kalau orang mau menikah, ya kalau ikhwannya bohong mau diapain? Tetapi maksud saya tanya sama orang yang sekitarnya yang mengenalnya ya. Hal-hal yang apalagi berkaitan dengan akhlaknya yang kamu jujur enggak? Kan repot, enggak mungkin dia bilang saya apa? Pendusta ya. Tapi tanya sama orang ya. Yang bertanya sama ikhwan tentang masalah kemaslahatan pernikahan. Ya misalnya ada penyakit enggak misalnya atau nanti mau tinggal di mana kalau menikah. Tapi kalau tanya ibadah ya repot. Kamu sholat malam enggak? Repot. Kita mau jawab setengah mati. Kamu sering puasa sunnah enggak? Repot kan? Ya. Kamu sering nonton enggak? Repot kan? Bagaimana? Ya, jadi saya rasa kurang kayak diinterogasi ya. Itu belum nikah aja interogasi apalagi sudah nikah. Ustaz, apakah boleh sholat qobliyah subuh diqadha? Boleh. Secara umum sholat qobliyah boleh diqadha secara umum. Qobliyah apapun boleh diqadha, termasuk qobliyah zuhur boleh diqadha, di antaranya qobliyah apa? Subuh. Adapun mengqadha qobliyah subuh, maka dalam hadis dianjurkan setelah matahari terbit. Tetapi ada seorang sahabat yang pernah mengqadha qobliyah subuh langsung setelah salat subuh. Oleh karena kata para ulama, kalau seorang tidak sempat salat qobliyah subuh karena ada halangan, hendaknya dia mengqadhanya di waktu duha. Tetapi kalau dia khawatir di waktu duha dia bakalan lupa karena banyak kegiatan, maka dia boleh mengqadha selesai salat subuh langsung. Dia boleh mengqadha, tidak ada masalah. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat tentang bercampur baurnya perempuan laki-laki ketika tawaf di Mekah? Ini darurat. Ini apa? Darurat. Ini masjid salat juga kadang laki-laki sudah disiapkan tempat susah. Ya, suami salat sama apa? Istrinya, apalagi jamaah haji.
disuruh ke sana, dia enggak ngerti pakai bahasa apa. Apalagi dia di kampung, tidak mau jauh dari apa? Suaminya. Dan akhirnya terkadang bercampur baur, dan ini asalnya kan laki-laki depan, perempuan belakang. Tapi kalau di Masjidil Haram susah untuk dikerjakan. Ini namanya darurat. Dan darurat tidak boleh dijadikan apa? Dalil. Kita kembali kepada dalil asal. Dalil asal Nabi SAW, saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang. Dan Nabi SAW mengatakan, khairu suhufur rijal awwaluha, wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki paling depan, yang paling buruk yang paling belakang. Wa khairu sufufir an-nisa akhiruha, wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik safnya wanita yang paling belakang. Dan yang terbaik, yang paling buruk adalah yang paling depan. Kenapa? Paling dekat dengan lelaki. Kecuali kalau misalnya ada batasan seperti ini, lain cerita. Tapi kalau dulu di zaman Nabi masih tidak ada batasan, maka yang terbaik saf wanita adalah yang paling apa? Yang paling belakang. Para sahabat dahulu kalau selesai sholat, perempuan dahulu keluar. Laki-laki diam dulu, perempuan keluar. Ada pintu khusus untuk keluar para wanita. Jadi terlalu banyak dalil. Ya. Alaikunna bihafati thariq. Kata Nabi SAW, wahai para wanita, kalian di pinggir, jangan lewat tengah. Jangan pede tengah jalan perempuan. Perempuan pinggir-pinggir. Ini menunjukkan Nabi tidak suka dengan ikhtilat, terlalu banyak dalilnya. Maka tatkala di kondisi di Mekah lain, ini darurat. Maka jangan seorang berdalil dengan darurat kemudian menghilangkan seluruh dalil-dalil tentang larangan untuk apa? Ikhtilat. Itu cara berpikir yang keliru, ya. Darurat tidak bisa dijadikan dalil, ya. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan insyaAllah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.